sebelum kita ibadah, berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di sini. Berkati bila Cici Koko yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Happy New Year! Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya senang semua ya. Dengan tahun yang baru, kita pasti juga memiliki semangat yang baru untuk kembali membaca firman Tuhan. Seperti lagu ini yang mengajak kita membaca firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, ayo baca firman. Firman Tuhan, pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun hidupku, menyirami dan sinari hidupku. Ayo baca firman, ayo baca firman, baca firman Tuhan setiap hari.
mau jadi terang, ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang. Ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Wow, wow, Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Cici Koko yang akan menceritakan firman Tuhan, agar kami dapat semakin mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Life Kids, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 11 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 26 yang bercerita tentang Paulus dan juga teman-teman Paulus. Paulus sedang mengadakan perjalanan seorang diri menuju kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang sangat ramai karena banyak orang yang pergi ke sana, adik-adik. Walaupun Paulus mengadakan perjalanan seorang diri, tapi Paulus tidak merasa khawatir karena dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanannya kemanapun dia pergi. Tuhan tahu dengan tepat di mana Paulus berada dan siapa yang akan menjadi teman barunya Paulus. Di Korintus, Paulus bertemu dengan dua orang Kristen yang baik hati, yaitu Priscilla dan Aquila. Mereka juga baru datang ke kota itu. Priscilla dan Aquila bekerja sebagai tukang kemah. Dan setelah mereka tahu bahwa sebelumnya Paulus pun menjadi tukang kemah, mereka mengajak Paulus untuk datang dan bekerja bersama-sama dengan mereka. Priscilla dan Aquila mengajak Paulus untuk tinggal bersama dengan mereka.
dan mereka pun menjadi sahabat baik adik-adik. Dan mereka pun saling menolong dan saling bekerja sama adik-adik. Paulus menolong Priscilla dan Aquila dalam usaha membuat kemah. Sementara itu, Priscilla dan Aquila menolong Paulus dengan memberikan Paulus tempat tinggal dan juga jalan untuk Paulus mendapatkan sedikit uang. Hari Sabat, Paulus pergi ke rumah ibadat atau gereja di Korintus. Di sana, Paulus mengajar orang-orang tentang Yesus. Tetapi pada waktu itu ada juga adik-adik orang yang tidak percaya pada Yesus. Mereka tidak menyukai ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Mereka pun mulai marah kepada Paulus. Lalu Paulus pergi ke sebuah rumah di dekat rumah ibadat itu dan mulai mengajar di sana. Orang di kota itu mendengar ajaran Paulus dan mereka pun menjadi sahabat Tuhan Yesus. Paulus mungkin merasa sedih adik-adik ketika ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai Paulus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus sendirian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Paulus pun tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Waktu dia di sana, banyak orang-orang yang marah dan berusaha untuk menyakiti Paulus. Tetapi Tuhan tetap memenuhi janjinya pada Paulus dan selalu melindungi Paulus dari bahaya. Lalu apa yang terjadi kepada teman-teman Paulus ketika Paulus mengalami kesulitan? Apakah mereka bersembunyi dan tidak menolong Paulus? Kita tidak adik-adik. Teman-teman Paulus, Priscilla dan Aquila tetap menjadi teman yang setia dan selalu menolong Paulus. Mereka menolong Paulus sebisa mereka agar Paulus tetap dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Paulus tinggal bersama Priscilla dan Aquila selama 1 tahun 6 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar adik-adik, tetapi tidak pernah sekalipun Priscilla dan Aquila mengeluh tentang itu. Dan Aquila merasa senang dapat melayani Tuhan dengan cara menolong Paulus. Priscilla dan Aquila memiliki peranan penting dalam menolong Paulus melakukan pekerjaannya. Tidak lama kemudian, Tuhan mengatakan kepada Paulus, sudah waktunya Paulus meninggalkan Korintus untuk berlayar menuju Efesus. Priscilla dan Aquila ikut bersama dengan Paulus. Mereka berhari-hari berlayar di laut dan akhirnya tiba di kota Efesus. Paulus mulai memberitakan tentang Yesus pada orang-orang di Efesus. Paulus mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk mati menebus dosa-dosa mereka. Banyak orang di Efesus mulai tertarik kepada ajaran yang disampaikan oleh Paulus dan mereka meminta Paulus untuk tinggal lebih lama di Efesus. Mereka meminta Paulus untuk berbicara lebih banyak lagi tentang Yesus. Tapi Paulus tahu dia tetap harus mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang lain. Paulus pun meminta Priscilla dan Aquila untuk tetap di Efesus dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Paulus pergi ke kota Yerusalem. Suatu hari, datang seorang pembicara yang hebat bernama Apolos ke kota Efesus. Apolos banyak tahu tentang kitab suci. Ia telah banyak mendengar tentang Yesus dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Waktu Priscilla dan Aquila mendengar Apolos berkhotbah, mereka pun tahu bahwa Apolos membutuhkan pertolongan mereka. Mereka pun mengajak Apolos untuk datang ke rumah mereka dan menceritakan lebih banyak lagi tentang Yesus. Mereka menolong Apolos untuk lebih mengerti segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Setelah itu, Apolos pun pergi untuk menolong banyak orang mendengar tentang Yesus. Dan sekali lagi adik-adik, Tuhan memakai Priscilla dan Aquila untuk membantu dia dalam pekerjaannya. Nah itu dia adik-adik cerita firman Tuhan yang luar biasa ya, dimana kita belajar untuk saling menolong dan membantu satu dengan yang lain. Adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di Yesaya 41 ayat 6. Yang seorang menolong yang lain. Yesaya 41 ayat 5.
cerita firman Tuhan kita hari ini adalah ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Salah satunya dengan cara bercerita tentang Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan kepada teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, adik-adik, kita dapat menolong, membantu orang-orang di sekitar kita ketika mereka mengalami kesulitan dengan apa yang kita punya. Kita semua sebagai anak Tuhan mau saling menolong dan bekerja sama. Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita semua saling menolong, kehidupan di sekitar kita akan menjadi lebih baik untuk semua orang. Adik-adik Life Kids siap untuk melakukan firman Tuhan? Tuhan Yesus akan selalu menguatkan dan memampukan kita. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang senang untuk menolong dan membantu orang lain. Dan kami juga Tuhan mau membantu pekerjaan Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di keluarga kami, di sekolah kami, dan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Aku juga mau mengajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Adik, Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Life Kids kita pada jam-jam yang sudah ada, dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Life Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu, dan jangan lupa di tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Life Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Life Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Life Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Life Kids dan juga di media sosial Life Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah.